Baik, sebelum mulai acara, saya akan menyampaikan dua pantun dan jangan lupa untuk mengucapkan cakep. Oke, siap? Pohon nangka tinggal sebatang. Cakep. Nangka unik berbuah tomat. Saya Cakep. ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Cakep. Badan kekar, umurnya tua. Cakepnya mana? Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Cakep. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Seril Bella, mahasiswa PJJ Manajemen yang akan memandu sesi keempat workshop pada kesempatan malam hari ini. Di sesi workshop kali ini tentang kreasi digital dengan CapCut. Berbicara mengenai digital yang semakin berkembang, pastinya tidak ingin tertinggal kita sebagai pengusaha, konten kreator, dan bahkan manusia yang hidup di era digital lebih maju seperti saat ini. Pertanyaannya, faktor apa saja yang membuat video itu menarik? Dan kemudian tips dan trik yang harus dilakukan wirausahawan dalam memasarkan produk melalui video. Pada kesempatan malam hari ini, semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah seorang dosen di BINUS Online. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Liana Wijaya. Oke, thank you Ibu Sheryl Bella untuk pantunnya dan juga pembuka di acara sesi keempat. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, untuk rekan-rekan juga yang sudah mendengarkan saya mungkin bisa berikan tanda jempol, ya. Tanda jempol ya. Oke ya. Nah, kita akan mulai nih rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menemani saya ya selama 4 minggu berturut-turut ya. Selama 4 minggu ini saya berbagi tentang CapCut ya. Semoga yang kemarin-kemarin Bapak Ibu semua rekan-rekan di sini sudah mulai sedikit ya melihat atau mungkin menggunakan, sudah mungkin mahir melakukan animasi, melakukan eh, kombinasi foto dan video menggunakan CapCut ya. Apapun itu ya maksudnya apapun itu maksudnya bisa jadi itu adalah teks ke suara itu saya bahas di minggu mungkin nanti akan saya bahas sedikit ya teks ke suara ya. Nah, saya sudah bahas di beberapa minggu yang lalu ya, tapi nanti akan saya bahas lagi ya nanti sedikit aja ya mungkin di sini sebagai terakhir kalinya kita akan melakukan simulasi ya, simulasi untuk CapCut ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, adapun agenda saya di hari ini ya di malam hari yang indah ini ya. Saya akan berbagi untuk sesi yang keempat ya, tidak bisa terlalu dasar lagi ya, tapi saya akan masuk kepada kreasi sebuah membuat video. Nah, nanti videonya ini akan saya masukkan ke Instagram ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa membuat video lalu kemudian dari CapCut-nya lalu kemudian masukin ke Instagram ya. Nah, ada berbagai cara nantinya ya. Jadi untuk malam hari ini saya akan berbagi kreasi video digital dengan CapCut ya sesuai dengan judulnya. Terima kasih untuk Ketua kelas ya Bapak Tony yang dari New Normal Learning Center yang sudah memfasilitasi adanya workshop ini ya. Jadi workshop ini termasuk workshop yang cukup panjang dari September sampai Desember ya. Tapi ya tentunya tidak saya saja yang melakukan workshop ini. Ada beberapa teman-teman saya, teman-teman dosen saya ya yang akan melakukan secara bergantian nantinya. Mulai dari sesi yang kelima minggu depan, 28 Oktober sampai 18 November, itu langsung dengan Ibu Sylvia Samuel dari dosen UPH ya Universitas Pelita Harapan. Kemudian lanjut dari sesi 9 sampai sesi 12 dengan dosen BINUS juga namanya Ibu Tiurida untuk WhatsApp bisnis ya. Kami sih sangat harap ya dengan Bapak Ibu ya Bapak Ibu yang sudah hadir mulai dari sesi 1 mungkin sampai sesi 12 nih nantinya ya selalu kalaupun nanti ketinggalan misalnya ya ada mungkin Bapak Ibu bilangnya oh saya belum nonton nih sesi satunya nih udah lewat kemarin ya kan ternyata kenali CapCut ya kamu mungkin mau nonton ya bisa aja ya nanti masuk aja ke YouTube dari YouTube-nya New Normal Learning Center bisa dilihat rekaman ulangnya ya. Nah itu dia ya jadi sebenarnya tidak masalah rekan-rekan untuk
di skip beberapa sesi ya, tapi yang pasti kalau sering digunakan percayalah ya nanti makin hari konten digitalnya itu makin cakep ya, makin mantap ya, seperti tadi ya pantun-pantun dari Ibu Cheryl Bella ya. Oke, itu dia. Lalu kemudian hari ini saya mau ngapain ya? Hari ini saya mau sesuai kontennya adalah saya mau berbagi tentang apa itu masking pada video. Masking itu bagaimana membuat suatu transisi video berpindah dari satu video ke video lainnya ataupun dari suatu foto ke foto lainnya dan apa ya? Membuatnya dengan cara yang sangat soft ya atau mungkin kelihatannya kayaknya berpindahnya itu enak dilihatnya gitu loh ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin sempat rekan-rekan lihatnya, bukannya saya juga menggunakan video atau foto berpindahnya sudah ada animasinya juga udah bagus ya. Ya, tapi kali ini karena ada masking jadi kelihatannya itu kayak ada 2 foto atau 2 video yang bersamaan lalu kemudian akan habis gitu loh untuk memulai video keduanya gitu loh ya. Lalu kemudian dari video itu atau mungkin foto itu kita akan coba untuk masukin ke Reels ya, Instagram ya, tentu saja pengennya sih supaya semua sosial media bisa, cuma untuk saat ini orang-orang itu gemar lihat Reels, lihat TikTok ya, tapi untuk saat ini saya sih lebih fokus ke Reels dan Instagram aja ya. Itu dia ya untuk hari ini. Untuk minggu depannya ya rekan-rekan bisa melihat juga bahwa minggu depan itu sudah merupakan giliran dari workshop Canva ya. Buat yang tidak begitu tahu apa itu sih Canva ya, Canva itu nanti akan dijelaskan oleh teman dosen saya dari Universitas Pelita Harapan ya dan juga dengan mahasiswanya dari UPH gitu ya untuk next week ya. Stay tune untuk next week ataupun untuk sesi berikutnya ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi langsung ya kita mulai saja workshop untuk malam hari ini. Saya stop sharing dulu dari laptop saya. Saya akan masuk ke handphone ya. Jadi karena handphone itu supaya langsung bisa eh, praktek ya. Oke, kita akan mulai. Saya tutup kamera supaya tidak distract. Tunggu ya, saya coba mengakses layar saya nih. Oke. Bukan nggak ada suara. Saya lagi akses dari handphone dulu ya. Oke. Ya, ini dari handphone ya. Saya akan pindah suara. Oke, saya akan mulai dari handphone, karena soalnya handphone itu paling mudah ya. Nah, sebenarnya selama workshop ini saya selalu menggunakan handphone sebagai media untuk saya menggunakan CapCut ya. Kalau rekan-rekan tanya, apakah memang cuma handphone? Sebenarnya CapCut itu bisa digunakan di handphone, juga bisa digunakan di laptop ya. Cuman karena kalau kita menggunakan laptop ataupun handphone, saya lebih prefer handphone ya. Karena handphone itu gimana ya, lebih convenience ya. Kita akan mulai saja dengan CapCut-nya nih ya. Karena, mau rekam foto, mau rekam apapun itu jauh lebih nyaman pakai handphone, ya kan? Nah, oke kita sudah masuk kepada aplikasi dari CapCut-nya sendiri ya. CapCut itu salah satu aplikasi yang menurut saya udah gratis, mudah, bikin kontennya bagus ya kan, pokoknya dan sebagainya sih kalau saya sih bilangnya saya, eee, recommended. Recommended untuk menggunakan, CapCut ya, karena termasuk
friendly ya, nyaman banget dipakainya untuk buat orang yang baru-baru menggunakan atau baru-baru mencoba untuk membuat konten digital. Ini salah satu aplikasi yang nyaman banget deh ya, kalau sempat ngikutin dari sesi 1 sampai sesi 3 itu saya sempat bahas yang dasar-dasarnya ya. Malam ini saya akan bahas tentang masking ya. Anggaplah proyek baru ya saya akan mengambil beberapa foto dari bukan foto, kamera ya, mungkin dari handphone saya. Ya, saya akan masuk ke misalkan salah satu saya mau tentang, suatu ini ya, restoran, ya anggaplah saya mau membuat satu marketing promotion untuk satu restoran, ya. Nah, ini kan kalau rekan-rekan lihat ya, saya play ya, kurang lebih 26 detik. Ini misalkan rekan-rekan mau menjual, suatu produk ya, atau mau jadi konten kreator lebih ke arah promotion, ya. Untuk rekamannya nanti ada di YouTube-nya New Normal Learning Center ya. Nah ini misalkan rekan-rekan mau konten kreator nih atau mau jadi, influencer atau mau jadi, ini ya, ini suatu produk ya, produk atau restoran atau apa gitu ya. Nah rekan-rekan biasanya kan melakukan rekaman ya. Nah melakukan rekaman ini buang aja nih paling terakhir ini CapCut iklan kan. Nah biasanya kan kayak gini kan pengen harus ada transisi ya, ini kan mungkin terlalu membosankan atau gimana ya. Nah transisi yang akan saya infokan malam ini itu bersifat masking ya, alias tutupi. Nah, untuk memulainya saya udah upload satu video. Video pertama saya bilang yang tadi itu yang saya sempat putar. Video yang kedua saya tambahin di overlay ya. Di overlay ini saya anggaplah saya ambil, video yang kurang lebih mirip dengan restoran tadi, tapi interiornya, interiornya artinya dalamnya ya. Tadi kan luarnya, sekarang interiornya ya. Nah, ini saya tambahkan nih, saya kan mau bahas ya ceritanya kan. Nah, supaya dia sama dengan yang tadi ya, supaya tadi yang sama. Nah, mungkin rekan-rekan bisa lihat ada kayaknya ada 2 ya video ya, satu yang ke tadi, satunya lagi ini yang, di dalam. Saya akan gedein sesuai dengan ukuran yang tadi ya. Lebih gede dikit nggak apa-apa ya, yang penting dia enak dilihatnya. Nah, lalu kemudian saya atur sedemikian rupa, jadi nanti pada saat dia udah masuk misalkan ya, video yang tadi kan yang di awal banget itu kan dari entrance ya, entrance masuk nih. Sekarang saya mau setelah dia masuk dari entrance, langsung masuk ke internal atau alias ke dalam dari interior building atau di dalam dari, bangunan ya. Misalkan tadi kan saya udah masuk nih, gambar yang di atasnya itu kan masuk ke dalam ya. Nah, supaya kelihatan transisinya enak dilihat ya, saya akan taruh di sini aja ya, kurang lebih nanti kalau rekan-rekan lihat, "Ih, ini kan video yang tadi nih." Misalnya kalau rekan-rekan lihat ya, gambar ini kan overlay ya. Nah, kalau rekan lihat nih, saya play ya, video pertama kemudian terhapus, kemudian setelah itu lanjut ke video kedua. Kelihatannya sih biasa banget, tapi nanti dengan masking dia akan kelihatan lebih soft transisinya. Kita lihat ya. Ini masuk, lalu berpindah gitu loh. Loh kok tiba-tiba gitu kan. Nah untuk ini sebaiknya saya akan melakukan masking. Saya masking itu caranya gini, ya kan. Eee, kita akan mulai dari sini aja ya, kita akan mulai dari sini, saya akan pilih yang, video kedua. Masking itu alias tutupi, ya kalau dalam bahasa Indonesia tutupi, ini ada di sini nih. Geser paling kanan, ada tulisan tutupi ya. Nah tulisan tutupi itu ada banyak versi, ada bentuknya seperti ini, ada bentuknya seperti ini. Nah kalau saya masih maunya yang begini aja lah ya, yang begini kan sifatnya, 2 gitu ya. Nah saya mau bikinnya, dia tutup dari atas sampai bawah gitu ya, atau kalau enggak bawah ke atas ya. Misalkan gini, ya kan, ini, dia mulai sapa saya, si, waiter mulai sapa, lalu kemudian nanti sampai masuk itu nanti gambarnya langsung ke transisi ke internal ya. Nah ini misalkan saya masukin ke atas nih, supaya dia bisa sinkron saya akan ada tanda segitiga di sebelah kanan ini ya, saya akan klik tambah, mungkin rekan-rekan lihat ya ada tulisan segitiga di samping play. Nah itu udah ada warna merah ya, segitiga kayak segitiga bukan segitiga sih, kayak kayak diamond diamond shape ya, ini ada warna merah di diamond shape ya, kalau rekan-rekan lihat. Saya geser sedikit, sorry. Lalu kemudian, saya geser tadi, tunggu mana masking ya, hilang lagi masking tutupi tutupi ya, oke. Saya geser ke bawah lagi tutupnya, ini kan tadi naik ke atas kan. Nah, saya geser, saya udah ada warna merah lagi ya, rekan-rekan lihat ada warna merah di bawah. Lalu kemudian saya geser lagi, tapi saya geser yang di bawah juga, ya jadi, begitu videonya mulai, dia akan terus, ya kan. Nah, ini saya masukin lagi, lalu saya turunin lagi yang di atas, kurang lebih 1,5 senti, lalu saya geser lagi di bawah, ya. Rekan-rekan lihat dia mulai tertutup dia, ya kan. Nah, mulai lagi saya masuk lagi, saya geser lagi,
Saya turunin di bawah. Rekan-rekan lihat udah makin banyak diamond shape-nya. Saya turunin lagi ke bawah. Geser lagi, turunin lagi ke bawah. Geser lagi, turunin lagi ke bawah. Geser lagi, turunin lagi ke bawah. Jadi prinsipnya gitu ya. Geser lagi, turunin lagi ke bawah. Geser lagi, turunin lagi ke bawah. Geser lagi, habis. Ya kan, mungkin saya ya udah tambahin aja di sini ya. Nah, cara lihatnya ya, nanti lihat ya, dia akan tertutup dengan perfect gitu loh ya. Oke, saya geser lagi ke bawah. Ya, ending ya. Oke, kita lihat ya. Rekan-rekan lihat nih, saya saat play. Mulai lihat? Mulai lihat kan? Ada ketutup. Nah, udah. Jadi transisinya itu masuk ke dalam restorannya itu kelihatannya enak gitu loh. Nggak langsung tiba-tiba gambar fotonya itu langsung ngilang gitu loh. Nih, lihat ya. Nah, transisi ini bisa di tuh. Ya kan kan kelihatannya jadi lebih hidup ya fotonya ya. Cuma mungkin kalau kurang kurang smooth, nah bisa dilakukan lebih smooth lagi, lebih pelan-pelan lagi, step by step ya. Tapi dengan cara demikian, kita bisa melihat bahwa gambar video yang tadi itu harusnya, kelihatannya sangat, kasar ya untuk dilihat ya, tapi ini jadinya lebih smooth gitu ya, ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini, yang pertama ya, kalau rekan-rekan lihat. Ada cara yang lain nggak? Oh banyak banget ya, bisa video, bisa foto ya. Oke ya, cara memasukkan tanda diamond itu otomatis, dia ada di sisi ini, saya mesti kembali, saya bisa annotate nggak ya? Dia ada di sini, anotasi. Ini dia nih, yang nanya saya ini dia, ini. Terlihat itu gambar diamond itu sebenarnya bukan otomatis, dia ada di situ, lalu kemudian pelan-pelan geser video di bawah, turunin, masking, itunya, lalu kemudian ya demikian dan demikian gitu loh, selalu gitu, geser, turun, geser, turun ya. Nanti otomatis dia tertambah sendiri. Ya, kalau kita lihat ada tulisan tambah plus di sampingnya si diamond itu, ya itu nanti otomatis akan bertambah sendiri gitu loh ya. Coba kita ulang dikit ya, kita ulang dikit nih. Hentikan icon. Sorry. Kok hilang? Tunggu ya. Oke, kembali lagi. Ya ke tadi yang ke CapCut. Nah, ini ya. Anggaplah saya maunya juga akhirnya ada gambar foto ya. Misalkan saya mau ada gambar foto ya. Misalkan udah saya interior ya, ini udah keren kan? Nah, ini interior dari gedung itu, gedung restoran. Nah, saya mau masukin nih foto nih, ya kan? Saya mau masukin foto. Caranya adalah gampang juga ya. Tadi bisa saya overlaykan lagi. Saya carilah foto-foto yang kurang lebih mirip ya dengan yang tadi. Mungkin saya kasihlah foto saya sedang makan nih dengan teman ya. Nah, misalkan seperti ini ya kan? Saya tambah. Saya pengennya itu setelah setelah saya interior masuk ke dalam, ya interior masuk ke dalam, itu akan ada foto saya ya, misalkan seperti ini ya, kita lihat ya. Kalau secara kasarnya langsung kayak gini gitu loh, ya langsung seperti ini tadi ya kalau lihat ya. Transisinya itu jebrek gitu kan. Nah, kan agak nggak gitu soft ya kelihatannya. Nah, ya udah mari kita lakukan masking seperti tadi ya. Kita lakukan masking dengan cara tekan yang gambar yang di-overlay, kemudian masukin tutupi, ya. Lalu kemudian tetap yang dengan yang tadi, cuma kali ini saya maunya bentuknya, sorry, ininya oke. Saya maunya bentuknya mungkin agak sedikit beda, tadi kan naik turun ke atasnya. Saya maunya kali ini miring misalkan ya, saya maunya begini nih, ya. Anggaplah begini ya, saya maunya begini ya. Nah, nanti dia akan membentuk kayak seperti memutar ke arah jarum jam, ya. Nah, caranya adalah seperti yang tadi juga. Saya agak naikin ke atas dikit ya. Nah, masking ini tadi ketutup ya, tunggu ya, ketutup ya karena sudah 3 layer nih ceritanya nih, ya. Ini dia, saya pakaiin dulu tutupinya, ya, lalu kemudian saya tekan segitiga yang diamond yang tadi itu, diamond yang saya tekan ya. Rekan-rekan udah bisa melihat ada diamond ya di gambar foto saya yang di bawah. Kemudian saya naikin ke atas nih lagi gambarnya. Misalkan ya, saya naikin yang di atas ini. Rekan-rekan lihat mulai terjadi perbedaan ya. Saya geser videonya ke sini. Kasih tambah diamond. Geser videonya lagi. Naikin lagi diamond. Geser videonya lagi.
geser videonya lagi, naikin dikit, diamond, geser fotonya lagi sedikit, oke, sorry, kurang deket. Geser videonya lagi sedikit, naikin, geser lagi, naikin, geser lagi, naikin, geser lagi, naikin, geser lagi, naikin. Ya, anggaplah seperti itu. Ya, kita lihat saksikan transisinya ya. Jadi ini interior dalam restoran, kemudian mulai tuh. Terlihat kan? Jadi seakan-akan itu kayak ke roll up gitu loh foto yang tadi. Kak, cara putarnya gimana tadi? Cara putarnya, pakai masking itu nanti akan ada semacam kayak garis ya kalau cara putarnya. Cukup pakai jari ya, 2 jari di dalam handphone. Nah, itu tinggal diputar-putar gitu loh ya. Jadi kalau saya bilangnya saya tadi sudah ada masking di gambar yang ini ya. Kalau tadi nanya gimana cara mutarnya, kan ada gambar seperti ini nih. Kelihatan ya garis kuning itu? Nah, itu seperti itu. Jadi 2 jari itu dimainin gitu loh. 2 jari itu disentuh yang warna kuning ya, garis yang kuning itu. Nah, seperti ini nih. Saya lihat nih. Ini kan naik turun nih, lihat nih. 2 jari boleh, kalau mau 2 jari itu keputar dia, nih. Tuh, lihat kan? Keputar. Ini agak slow aja tuh. Keputar ya. Jadi sebenarnya kalau rekan-rekan mau ini seperti berarah kayak arah jarum jam juga boleh gitu loh ya. Mau turun dari atas ke bawah juga boleh. Jadi transisinya itu nyaman kelihatannya gitu loh ya. Kalau saya pikirnya sih seperti itu ya. Mungkin tadi udah berubah nih gambarnya. Coba kita lihat ya. Ya kan kelihatan kan? Nah, itu dia. Ya, kelihatan kayak habis dari transisi. Coba kita lihat secara keseluruhan. Eksterior dari restoran mulai masuk pelan-pelan, ketutup dianya, masuk ke interior ruangan. Ya, ini biasanya kan kalau mau cepet-cepet bisa aja gitu loh ya. Ya, lalu kemudian masuk ke foto saya. Nanti rekan-rekan bisa lihat ya, ini interior lalu kemudian tuh ya, kelihatannya seperti ini. Ini mungkin kayak, oh kok kelihatan sih yang warna ininya apa, garis kuningnya. Nah, nanti pada saat diekspor udah nggak kelihatan nih. Ini kan masih diedit nih, ya kan? Nah, oke. Kita lanjut nih, lihat ya, kita lihat ulang nih. Ini kan karena masih dalam keadaan edit. Nah, sekarang udah nggak keadaan edit, jadi si kuning-kuningnya itu udah nggak kelihatan. Kalau nambah panjang durasi foto gimana supaya tidak terlalu cepat perubahannya? Tinggal digeser, ya, tinggal digeser ke kanan gitu loh. Ya, tinggal diperpanjang aja nih durasi. Jadi misalkan kalau ibu mau ini ya, misalkan foto di bawah ini, foto di bawah ini kurang panjang ya ceritanya ya, bisa diperpanjang nih. Geser aja warna putih ini, tarik ke ke dalam tuh. Kelihatan kan? Saya lagi tarikin dia nih. Jadi dia bisa panjang banget gitu loh. Ya, kalau jadi bisa sesuaikan dengan musik juga ya. Best practice untuk durasi video kuliner berapa detik ya Bu ya, agar bisa dilihat optimal jangan geser sebelum selesai. Memang relatif ya. Nah, kalau best practice untuk video kuliner sebenarnya sih jangan terlalu lama ya. Biasanya itu 30 detik doang kalau saya mikirnya ya. Kalau terlalu lama kayaknya terlalu bosan, ya orang-orang itu melihat dari 3 detik yang pertama atau 5 detik yang pertama itu untuk menentukan apakah dia akan nonton terus atau dia akan scroll up, ya atau dia akan bilangnya, "Oh, nggak tertarik ah," ya kan. Biasa juga kalau baju gitu kan, biasa juga ada orang bilangnya gini, "Jangan di-skip ya." Nah, ini misalkan saya, mau mau jualan nih ya, saya misalkan mau jualan tentang restoran ini ya kan. Nah, sekarang kan katanya tadi bilangnya bagaimana text to speech ya. Text to speech-nya gampang banget nih ya Bapak Ibu ya. Kita ketik teks aja ya, tambahkan teks nih. Misalkan saya tadi bilangnya, "Halo halo, teman-teman," ya kan, eee, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, ya kan, Pluit, Pluit, Jakarta Utara. Sushi Hero, misalkan gitu ya, saya mau tentang ya saya jadi brand ambasadornya si Sushi Hero lah ceritanya kan, ya kan, Sushi Hero. Misalkan ini saya mau jadikan text to speech, jadi cukup panjang kan? Nah, oke tekan. Nah, ini cukup lumayan ya. Nah, ini kan maunya dijadikan, suara ya. Nah, oke, kita dengarkan saja suaranya. Saya bagikan audio dulu, lalu kemudian dari yang tadi, ya kan,
tambahkan teks yang tadi, saya langsung ketik nih, ada tulisan teks ke suara di paling bawah ya. Nah, di sini saya pilih suara nih. Saya pilih suara bahasa Indonesia, karena bahasa saya ini bahasa Indonesia ya. Saya pakai aja suara wanita. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Jakarta Utara, Sushi Hero. Terdengar nggak ya? Oke, coba kita dengar ya. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Terdengar lah ya, saya restoran cuma Jepang kayaknya di daerah di Dengar, tempat Bu. saya ini Dengar sih, Bu. kurang Iya. terdengar. Mungkin karena Terdengar kok, Bu. saya kurang terdengar karena saya matikan suaranya dia. Tunggu sebentar ya. Saya matikan suara soalnya. Saya tutup dulu, saya hentikan berbagi dulu ya. Soalnya Zoom-nya ini saya matikan suara dari ini. Nah, oke. Saya bagikan lagi yang tadi ya. Oke, yang tadi ini kan masih kerekam nih. Oke. Suara saya on-kan. Ya. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Jakarta Utara, Sushi Hero. Ya, ini dia ya. Jadi seperti itu tuh suaranya kan. Suara yang tadi itu sudah adalah ketikan saya ya. Padahal bukan suara saya nih. Misalkan ini mengganggu sekali nih tulisan ini, saya mau buang aja deh. Saya yang penting sudah dia jadikan suara, udah. Saya mau buang aja tulisan yang tadi ini. Boleh. Tulisan yang tadi ini boleh kita buang. Jadi supaya dia tidak mengganggu di ininya, di gambar videonya. Klik aja suaranya, ketik aja tulisannya, lalu hapus. Apakah suaranya hilang? Enggak. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Jakarta Utara, Sushi Hero. Nah, kelihatan ya, ya kan? Nah, mungkin rekan-rekan bilangnya, "Oh, saya mau tambahin lagi teksnya nih. Tadi kan udah ngomongin tentang Sushihiro gitu kan. Kalau saya mau bikin tulisan bergerak, bagaimana caranya?" Oh, itu nanti ada bagian animasi teks ya. Nah, oke. Misalkan saya lagi nerangin tentang Sushihiro ya. Karena katanya tadi kan maunya bilang tulisannya bergerak gitu ya. Oke. Nah, itu ada gaya animasi ya kan. Eh, di sini ada apa? Tunggu, ada sushi. Tunggu ya, kita bilangnya ya. Ada sushi. Oke, kita ngomong aja kali ya, satu persatu ya, sushi gitu ya. Nah, ini tambahkan gaya. Gayanya itu mau pilih mana tulisannya seperti apa, ya misalkan saya mau tulisannya seperti ini, lalu saya mau, animasi dari tulisan itu jangan gunakan Pro, karena Pro itu, berbayar. Ya misalkan saya maunya ini seperti ini. Kelihatan ya, animasinya ya? Oke. Lalu kemudian saya mau mungkin kasih gambarnya yang beda nih, mungkin misalkan sushinya saya mau gimana ya, atau efeknya mungkin saya mau, jadikan begini tulisan sushinya. Ya bisa juga ya saya mau kasih begini juga, ijo gitu ya biar nyata gitu bisa juga. Jadi cukup banyak kreasi untuk tulisan gitu loh ya. Mau tulisan apapun boleh, mau kasih gaya juga boleh ya, mau kasih warna juga boleh, mau kasih animasi juga boleh. Nah tulisannya bisa bergerak nih. Ya kan mungkin tadi, sempat tidak ngelihat ya, kita lihat dulu nih, misalkan nih. Kelihatan ya, tulisannya bergerak ya kan. Nah ada sushi ya kan, mungkin kita akan ngomong, oh ada sushi. Nah ini supaya ada tulisannya ya. Ya, kita tulis aja nih. Nah, si Ica yang ngomong nih, Sushi. "Sushi," ya kan. Mungkin sebelumnya kita bikin aja dulu, ya kan, karena sushi kan cuma dikit aja nih tulisannya kan. Tadi kan ada tulisan sushinya nih, ya kan. Mungkin kalau supaya nggak terlalu ini, ya udahlah kita ngomong aja lah ada sushi gitu kan. Makanan ya udah kita ngomong aja lah sushi dulu lah ya, ngomong dulu ya sushi dulu, supaya nggak ribet. Mhm, sushi lalu apalagi ya makanan Jepang ya? Oke lah, saya cuma taunya edamame deh, udah edamame. Kita coba aja ya, masukin aja dulu edamame, ya, lalu kemudian nah ini text to speech juga, text to speech bahasa Indonesia namanya itu suara laki-laki. Edamame. Ini mungkin agak sedikit ini gimana kalau bahasanya coba, Edamame. bahasa Inggris juga susah, ya, mungkin kita ngomongnya ya anggaplah ya Edamame. edamame, ya aneh juga ya, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Ya, misalkan itu, lalu tadi edamame sudah, ya kita kasih gaya, sama dengan tadi warnanya kayak gitu, dianimasikan, misalkan animasinya tulisannya Edamame. begini-begini, ya. Nah bisa nih, ya jadi pelan-pelan aja, oh ya ramen, ya saya lupa nih.
ya, tambahkan lagi teks ya. Ramen nih. Ramen, ramen ya. Tulisannya tadi saya mau ubah gayanya jadi seperti ini ya, lalu kemudian animasinya saya mau buat dia eh eh, apa? Begini, ramen ya. Gedein kecilnya tinggal gini ya. Bapak Ibu ya, rekan-rekannya bisa gede, bisa kecil seperti ini ya. Nah, text to speech lagi bahasa Indonesia, nggak tahu ya bisa dia dengar nggak? Ramen. Ramen ya, lumayan ya. Nah, mari kita dengarkan dulu ya. Dari tadi udah banyak nih. Hero. Sushi. Sushi, Edamame. edamame, Ramen. ramen ya. Seperti itu loh. Jadi tulisannya tadi, kalau mau masukkan suara kita sendiri yang cocok dengan durasi teksnya gimana ya? Oh, mochi ice cream. Ada bagian rekaman suara ya. Kalau saya sih mikirnya bisa aja kita rekam. Kalau mau lebih gampang lagi sebenarnya ini kan teks to suara nih. Ramen. Ya, teks to suara mulailah membaca, bacalah teksnya lagi sekali lagi ya kan. Ya, kalau misalkan mau suara kita nih, lebih gampangnya adalah Anda ini masukin pada saat Anda ngerekam video, suaranya masuk gitu loh. Jauh lebih mudah seperti itu. Kalau kalau masukin ke sini suaranya sendiri, Ramen. saya rasanya harus di bagian rekam deh, ya. Harus di bagian rekam. Bagian rekam suara audio nih. Audio lalu ini suara-suaranya bisa masuk kecilin ya. Saya lupa ya di bagian mana nih. Ini suara musik, rekam suara itu audio bukan audio ya. Saya lupa di tempatnya direkam suara. Ada bagian rekaman. Cuman untuk saat ini saya pilihnya lebih bagus menggunakan suara orang lain gitu loh yang sudah ada di provide di CapCut gitu ya. Nah, seperti itu ya, gitu aja dulu kali ya. Kita coba ngecek ya bagaimana dia penampilannya dari atas sampai bawah. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Jakarta Utara, Sushi Hero. Sushi. Edamame. Ramen. Nah, itu dia ya. Jadi mau sepanjang video ini terus ada suara pun juga sebenarnya bisa aja gitu loh ya. Nah ya kan, nah itu dia ya. Jadi kalau rekan-rekan mau nambahin tulisan silakan lagi aja, ada teks ya kan dan sebagainya. Nah mungkin bilangnya gini, kok suaranya bagusnya sih kalau ada musiknya ya. Musik ya, tentu saja saya sih lebih sarankan menggunakan suara yang ada di sini ya. Kalau nggak video sama suaranya sendiri dipisah. Iya, bisa juga sih video sama suara dipisah, cuman kayaknya agak ribet ya kalau kayak gituan ya. Saya sih eh, menghindari namanya ribet-ribet ya. Karena soalnya kalau ribet-ribet itu bisa nanti malah akhirnya nggak jadi nggak jadi apa ya, nggak jadi tertarik untuk ini konten. Namanya juga konten digital itu harus rajin dibuat, harus seminimalis mungkin, menarik, tapi harus konsisten gitu loh. Jangan bilangnya minggu ini kita buat, Anda buat, tapi kemudian hilang gitu loh. Hilang sampai beberapa minggu ke depan baru bikin lagi ya kan. Nah konten itu harus dalam satu hari itu biasa kalau konten kreator nih bikinin video, mereka tuh bisa ngasih 5 sampai 6 sampai 7 gitu loh, selalu ada di feeds-nya, ada di story-nya ya kan. Nah, itu membuat kita juga merasa, "Oh iya, orangnya ada nih," ya kan, selalu memberikan entertaining ya kan. Nah, itu juga biasanya kalau bagian afiliator ya itu rata-rata kayak gitu loh ya kan. Jadi dia ngebahas tentang restoran, tentang makanan. Nah, itulah dia ya kan. Masukin musik ya kan, karena besoknya bisa jadi dia akan membahas yang lain lagi gitu loh. Ya, misalkan Anda mau masukin musik nih, musik inilah ya. Ada banyak nih musik nih, ya kan. Misalkan bilangnya, "Oh, saya nggak tertarik loh sama musik ini," ya kan. Iya, kalau rekam suara sendiri audio lalu record ya. Nah, itu saya ini ada bagian recordnya ya. Cuma ini ketutup nih mana nih. Aduh. Nah, ini suaranya kan kayak mau tidur ya. Oke. Nah, misalkan efek nih. Awal-awal nih mau kasih applause. Bisa ya. Misalkan Anda mau masukin Halo teman-teman, ada seperti efek untuk orang ini apa applause ya. Kita lihat ya. halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di Ya kan? daerah Pluit, Seperti itu. Jakarta Utara. Ya, lalu kemudian misalkan rekan-rekan maunya
pas nih gambarnya Susihiro, ada yang bagian taking picture ya. Boleh nih, taking picture-nya mungkin agak diperpanjang dikit atau diolah dikit ya ke bagiannya nih. Misalkan ya, kita lihat. Pluit, Jakarta Utara, Susi Nah, Hero. ya kan seperti itu bisa aja Sushi, ya, sushi atau Edamame. apa gitu ya. Nah, ini Ramen. sebenarnya efek-efek ini bisa rekan-rekan. Oh ya, ini bagian rekam nih. Tadi baru bilang. Ini rekam nih. Misalkan ya, saya misalkan nih sekarang saya tunjukin ya. Ini kan bagian ini kan. Oke, saya rekam ya. Oke, saya sekarang sudah masuk. Oh, kan, sorry, saya nggak bisa pakai karena lagi di Zoom. Ya kan, sebenarnya kalau ini bisa dipakai nih harusnya ya kan. Nah, karena saya lagi Zoom, jadi agak sedikit terhambat ya, karena saya main di sini suaranya, tapi coba let's see ya. Siapa tahu dia sudah sangat friendly. Rekaman disimpan doang nih. Iya, nggak bisa. Karena kalau suara saya mati di Zoom-nya. Ya, jadi kurang lebih ini suli suara ini adalah sebenarnya rekaman ya. Cuma ya nggak bisa saya rekam nih. Misalkan, aduh gimana caranya nunjukinnya. Pokoknya menurut saya ini adalah rekam nih. Ya kan bagian rekam ini bisa rekan-rekan gunakan bisa untuk merekam suara ya. Untuk sementara ini karena saya pakai Zoom, dia ngeblok ya. Tadi kalau sempat lihat nih saya sempat tulisan rekam, lalu saya tahan. CapCut cannot record now as Zoom is recording ya. Ya itulah dia ya. Jadi saya nggak bisa ya. Mohon maaf nih, tapi yang pasti udah ada caranya ya. Lalu kemudian ini adalah efek suara. Ya, itu dia ya. Jadi berkreasilah sebanyak-banyaknya mau kasih audio misalkan nih, anggaplah ya saya bilangnya ini videonya sudah cakep ya. Mau saya ekspor untuk saya masukin ke berarti durasi panjang teks disamakan dengan suara rekaman kita aja agar sinkron panjangnya. Iya, betul ya. Jadi kalau ditanyakan suara sama video bisa diperpanjang, bisa diperpendek ya. Kalau misalkan tadi merasa bahwa kayaknya videonya kepanjangan deh, ya mau dikecilin boleh, mau dijadikan 1 menit boleh ya. Jadi palingan cuma ini dia ya. Dia akan stop di sini. Sudah ada teman saya di sini. Nah, ya kan? Seperti itu. Tapi ini hancur berantakan gara-gara saya masuk masuk keluar ya. Nah, ya kan? Anggaplah ini saya udah bagus nih ya. Saya mau taruh di Instagram ya, ataupun di Reels-nya. Tinggal ekspor nih Bapak Ibu ya. Mengekspor. Mohon jangan tutup CapCut atau kunci layar Anda. Oke, kita biarkan aja dia ini ya. Dia ya anggaplah ini udah selesai ya. Jadi semakin sering kita membuat konten-konten gini malah jadi semakin lihai ya. Bagikan TikTok kemana? Ya, karena saya maunya bagikan ke Instagram ya udah. Saya klik aja Instagram, langsung masuk ke Reels-nya. Nah, seperti itu. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Ada Pluit, suara ya. Jakarta Utara, Nah, Sushi bisa Hero. masuk musik. Misalkan musiknya saya mau minta musiknya ya Good Day to Be Loved. Nah, Bu, itu ada yang nanya. oh, Kalau di video asli kita langsung rekam suaranya. sorry. Gimana, sorry? Kalau di video asli Di video asli oh, ada suaranya, mau bisa dibisukan. rekam suara, terus mau ada suara yang kedengar dari video asli, ada yang Kita mau klik dulu. kita ya. Mulai dari awal simpan draft dulu. Gimana? Sorry. Di chatbox ada yang tanya Bu, kalau video asli kita langsung rekam suara, lalu mau ada suara yang kedengaran dari video asli, ada yang mau di mute bisa Bu? Bisa di-mute. Sebenarnya sih kalau dibilang kayak gitu, karena kecampur dengan suara Anda agak sangat sulit ya, karena kalau di belakangnya itu misalnya di belakangnya itu cukup ramai kayak suara pasar, suara klakson, kalau Anda mute, suara Anda juga akan ke-mute, karena dia memang pada dasarnya ada fasilitas bisa mute. Nah, sekarang tinggal tergantung, kalau memang sangat ribut, ada baiknya Anda lakukan rekaman seperti tadi ya. Karena kalau Anda melakukan rekaman ya ibaratnya kan, ngulang dari awal gitu ya. Nah itu sih, itu saran dari saya ya. Nah tadi terkunci nih layarnya. Ya kurang lebih seperti kalau sebagian dari di-cut, sebagian diambil, oh bisa. Jadi misalkan kalau Anda merasa di bagian ini dia ribut, di-cut, lalu masukin lagi. Tapi sebenarnya sih sama aja dengan tadi ya. Oh,
kalau gitu bisuin ya, misalkan dibisuin juga bisa sih benar ya. Jadi tadi udah saya ini misalkan ya, kita anggaplah ya, kita mulai nih. Ini saya merasa ada tadi saya ngomong nih di percakapan ya, kalau rekan-rekan dengar ya. Saya ada ngomong dengan si waiternya. Tuh, ya kan ada suara saya di situ, ya anggaplah saya nggak mau ada suara saya di situ, ya udah saya split aja nih. Saya klik fotonya, saya bagi. Nah, yang bagian ada manusianya ini, yang saya bagi ini, saya bisukan aja dia. Nah, suaranya, audionya, bisukan. Tapi dia bisukannya sampai belakang nggak ya? Iya, dia bisukannya sampai belakang. Kalau gitu saya ini aktifkan suara. Tunggu ya, ini suaranya kenapa nggak bisa bisu ya? Efeknya bukan. Tadi ada suara di sini. Suara saya ngomong dengan volumenya aja dikecilin nih. Coba kita dengar. Tidak kedengaran. Ya, jadi suara saya pun hilang sebenarnya sih. Jadi suara yang tadi bisa dihilangkan gitu loh. Ya. Nah ini kita ulang. Jakarta Utara. Oh ya. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Jakarta Utara, Sushi Hero. Sushi. Edamame. Ramen. Ya, kayak gitulah ya. Lalu kemudian potongannya saya sempat kecilin ya. Nah ini karena kepotong aja nih. Ya, tuh. Masih lanjut dia. Ya itulah dia ya. Oke ya. Jadi mirip-mirip tadi. Kita mari lihat tadi udah masuk di Instagram Reels-nya. Kayaknya saya draft deh. Tunggu ya. Tadi kita lihat ya. Misalkan kan kemarin sempat nanya saya maunya masukin lagunya tapi lagunya ambil dari Reels. Boleh aja sebenarnya kalau nggak tertarik sama yang di TikTok, yang di Reels aja. Reels kan juga ada musik-musik kan. Nah, yang penting sih kalau menurut saya amannya itu janganlah yang bisa sampai kalian kena namanya plagiat ya. Tapi so far kalau ada di Instagram sejauh ini ya yang saya amati, saya belum pernah di take down tuh gara-gara musik ya. Palingan Halo musiknya teman-teman, kita lihat ya. saya rekomendasi restoran Musiknya nih, misalkan saya tadi pakai apa nih? Good Day lah, ya kan? Cuma kalau kayak gini hilang deh suaranya. Tapi kalau dikontrol itu bisa ya, Bu? Nah ini suaranya kan audio kamera. Ya, bisa lihat ya Good Day-nya, jadi suaranya tuh kayak bener-bener hilang. Bisa kedengaran ya? Nih. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Jakarta Utara. Jadi suaranya itu di Sushi Hero. background-nya itu Sushi. lebih kecil. Edamame. Ya. Jadi ada sedikitnya background suara dan suaranya kita itu lebih kenceng gitu Halo lah. Nah, teman-teman, kayak gini lah ya, kurang lebih seperti ini. Coba lihat ya. Anggaplah saya simpan di draft dulu deh ya. Nah, udah di draft. Nih, kita lihat ya. Halo teman-teman. Kecilin. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi suara background musiknya bisa kenceng, bisa enggak. Tergantung di mana kita masukin suaranya ya. Yang menurut rekan-rekan bisa lebih besar suaranya ya silakan. Jadi biarpun di backgroundnya itu ada at least ada suaranya lah ya. Halo teman-teman, saya rekomendasi restoran Jepang di daerah Pluit, Jakarta Utara, Sushi Hero. Sushi. Mau Edamame. diedit lagi di sini juga bisa sih sebenarnya ya. Kalau misalkan rekan-rekan banyak mau diedit dari pakai fasilitasnya Reels juga silahkan gitu loh ya.
nggak menutup kemungkinan besar juga nanti rekan-rekan bisa nambahin lagi teks kalau pengen ya. Walaupun masih simple ya, atau mungkin stiker juga boleh ya. Ya, dan tambahkanlah foto apapun juga boleh gitu loh ya, tapi lebih simpel gitu loh. Ini kan langsung buat untuk masuk gitu ya. Ya, itulah dia ya. Jadi bisa mudah banget ya. Jadi dari CapCut langsung masuk ke IG ya kan, langsung masuk ke Reels-nya itu dengan mudah gitu loh ya. Rekan-rekan seperti itu ya. Jadi ya dilakukan saja ya kalau saya bilangnya ya. Tinggal sering-sering kotak-katik nanti pasti jadinya perfect. Udah deh tinggal saya posting nih. Kalau durasi maksimal video berapa ya? Biasanya saya lihat sih ada 1 menit ya, ada juga bahkan bisa lebih lama. Cuma problemnya kan video itu video apa gitu loh. Kalau videonya video konten untuk promosikan suatu produk, 1 menit itu kelamaan. Kecuali kalau produknya itu produk kesehatan ya, orang harus melihat dengan jelas gitu ya. Tapi kalau videonya itu seperti makanan yang, "Halo saya mau, kenalin ya, restoran yang ada di, mana," gitu ya. Nah, video-video kayak gitu tuh biasanya singkat-singkat aja justru karena kalau dianya terlalu panjang, orang-orang juga bakalan merasa bosan, ya. Kalau konten-konten kayak travel ya, mungkin memperkenalkan suatu lokasi wisata, ya mungkin lama nggak ada masalah ya, itu jauh lebih bagus. Cuman kalau lebih ke arah Anda menjual baju, makanan, ya, itu konten-konten kayak gituan jangan terlalu lama ya, kalau itu menurut, pandangan saya ya. Karena kalau terlalu lama ya orang bakalan pusing ataupun merasa bahwa, "Ih, ini orang kok, bikin videonya udah nggak begitu ini, ya kan, lama lagi nih, ya kan." Tapi kalau kontennya kesehatan, kontennya berbau edukasi, Anda lama, misalkan Anda bilangnya, "Bagaimana cara meminum obat?" Misalkan ya gitu ya, obat untuk anak gitu. Nah, orang akan liatin, "Apalah ini?" Ya kan. Nah, itu dia ya. Jadi, kembali lagi ya Bapak Ibu ya, videonya itu untuk apa peruntukannya. Kalau cuma untuk berupa promosi ya kan, gunakanlah yang singkat-singkat saja, gitu loh, ya. Nah, ya itu dari saya nih kalau mengenai ini ya, saya rasa sih persyaratan video durasi di-fix 3 detik 60 sehingga 60 menit, ya bisa 1 jam memang, ya cukup panjang sih sebenarnya. Cuma ya tergantung lagi nih videonya mau dibuat apa ya. Kalau saya bilangnya sih yang simpel-simpel aja ya, yang simpel-simpel aja dibuatnya gitu loh. Ada yang bikin sampai 1 jam, tapi 1 jam itu saya lagi mikirnya juga kalau itu berupa, sinopsis film, Anda membuat tentang sinopsis film drama Korea atau musik atau, Anda lagi nonton teater atau nonton suatu pergelaran, lalu Anda rekam sedikit, lalu kemudian bisa dibagikan dalam 1 jam, why not gitu loh. Ya misalkan Anda nonton tentang Westlife, ya Anda nonton tentang, Taylor Swift ya, it's okay gitu loh. Tapi nanti kembali lagi nih, bisa di-take down nggak? Karena dia merasakan bahwa Anda copyright tuh, misalkan Anda masukin lagunya siapa ya kan. Nah, itu kalau saya mikirnya, ya kembali lagi ya, copyright atau tidaknya itu nanti pihak Instagram-nya, pihak Reels-nya akan melihat ya. Ini ada melanggar melanggar, privasi orang lain nggak, gitu loh ya. Soalnya kalau konten agak panjang pas di IG-nya sering kepotong. Iya, saya sih mikirnya juga jangan terlalu panjang ya. Kalau exactly ininya saya nggak pernah lihat ya, saya biasanya masukinnya kurang dari 1 menit sih. Saya lihat dari 1 menit aja kayaknya udah enek tuh gitu loh ya kan. Jadi jangan terlalu panjang sih kalau menurut saya, konten-konten yang idealnya itu biasanya di bawah 1 menit lah ya, karena kalau terlalu panjang juga orang bosan ya, beneran bosan deh ya. Kalau Anda cuma mau berbagi, konsep liburan atau promosi, 1 menit lah ya. Mungkin kalau Ibu Sheryl nih, Ibu Sheryl Bella ya, punya pengalaman untuk sharing-sharing di Instagram-nya ya, karena saya lihat juga Ibu aktif sekali ya di Instagram, lazimnya berapa kalau menurut Ibu? Yang sudah saya jalani beberapa produk yang endorse saya di Instagram saya itu di Reels itu di bawah 2 menit, Ibu Diana. Di bawah 2 menit ya. Heeh. Untuk Jadi, tingkat engagement-nya atau mungkin tingkat orang yang lihatnya, viewersnya bagaimana tuh? Ada aja? Kalau eh, lebih singkat yang jauh pen- lebih banyak yang penting kayaknya hashtag terus udah gitu di Reels lebih banyak, Bu, di daripada Reels. di feed ya. Heeh. Yang Di lihat Reels mungkin lebih kalau banyak kan kalau karena berupa video ya? jadi orang mungkin lebih mudah kan kalau menonton kayak TikTok gitu kan, Bu, kalau Reels kan Mhm. nge-scroll-scroll aja. Jadi lebih baik
posting di Reels gitu, Bu. Ya kan posting di Reels tuh ya kan tadi udah masukan nih dari Ibu Ceril, Ibu Bella ya. Ibu Bella ini salah satu konten kreator juga ya yang sangat aktif di sosial media ya nggak Bu? Ya kan? Nah Iya, ini juga bisa gitu loh dari pengalaman Bu Bella nih pakai apa sih aplikasinya yang biasa dilakukan? pakai CapCut terus InShot, InShot ya, InShot. mhm, baru itu aja Dicampur-campur sih. atau cukup satu? Satu aja sih, Bu. Tapi Biasa terakhir-terakhir satu ini aja. lagi suka pakai CapCut karena Pakai lebih CapCut kan? lebih apa, heeh, tulisannya juga lebih banyak pilihannya ketimbang Kalau menurut Ibu worth it nggak pakai yang Pro? Atau cukup oke aja kalau yang gratis? saya nggak pakai yang Pro sih. Yang biasa aja kan? Heeh, yang Ya biasa kan? saja. Ya kan biasa-biasa aja ya gitu ya. Nggak Nah, kalau bagus. seringnya biasa posting satu hari tuh supaya bagusnya berapa postingnya? 5 postingan konten atau Hmm, 10 gitu? seminggu seminggu 4 kali sih, Bu. Sehari Seminggu 4 kali. seminggu 4 Kalau kali. ada endorse berarti lebih banyak ya. Mhm, lebih Ya, kalau aktif lagi. iya nih, nah kan siapa tahu nih ada peserta-peserta kita di sini pemilik UMKM nih mau yang di endorse nih bolehlah hubungi Ibu Ceril Bella ya. Nanti bisa hubungi ketua kelas ya, ketua kelas Bapak Tony ya. Nanti akan saya hubungkan lah dengan Ibu Bella gitu ya. Nah, ya kan jadi sebenarnya membuat konten digital itu sering-sering aja sih, ya nggak sih? Dengan cara kita sering-sering, akhirnya kita tahu fitur-fitur masing-masing yang ada di dalam ini. Jangan takut untuk mencoba, ya itu pesan saya, jangan takut untuk mencoba. Apapun itu, mungkin awalnya masih kita ngerasa, "Kok kayaknya jelek ya?" That's fine, ya. Jangan jangan kecewa dengan hasil awal, karena tidak pernah ada orang yang begitu awal itu langsung perfect gitu loh, ya. Practice makes perfect, ya. Bingung mulainya dari mana gitu ya. Wah wah kalau bingung, sesi satu saya benar-benar dasar banget ya caranya sebenarnya sih kalau ditanya mulainya dari mana, anda maunya buatnya dalam bentuk video atau maunya bentuknya dalam bentuk foto? Ya nggak usah bingung ya, sebanyak sekreasinya mungkin ya. Misalkan Anda mau tambahin foto nih, di sini kan banyak foto ya. Nah, saya misalkan ada jualan baju nih, ya kan jualan baju ya misalkan kayak gitu ya, bisa aja gitu ya. Kalau saya mikirnya jangan jangan ribet dengan mulainya dari mana gitu loh ya. Nah ini supaya rasionya bagus ya tak bukain nih. Nah ini orang jual 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 kaos ya, UMKM juga nih ya Bapak Ibu ya kalau lihatnya ini juga daleman nih, daleman cewek nih ya, biasa ya. Ini dari UMKM ya Bapak Ibu ya, kalau mau dijadikan video jauh lebih cakep ya. Misalkan karena ini terlalu kegedean ya okelah kita bikin 2 gitu ya, bisa bikin 2 ya atau gimana gitu ya. Ini saya cuma ilustrasi lagi nih, enggak nih? Ya, seperti inilah ya, ya kalau Anda mau buatnya lebih cepat, Anda bisa kurangin jadi second ya. Kayak bayi baru lahir kan belum bisa jalan ya, jadi kita harus belajar bertahap. Ya betul sekali Pak Johanan, saya setuju sekali ya. Ya ya itu ya dia. Kalau untuk, rekan Ibu Rima ya, mungkin Ibu Rima atau Bapak Rima ini ya mungkin karena baru join di sesi ini, bisa ikut sesi yang kemarin-kemarinnya melalui rekaman rekaman YouTube ya. Sebenarnya saya ada mulai dari awal berupa foto, lalu foto itu, bisa dianimasikan, bisa berputar-putar, bisa, menggunakan AI bahkan, bisa juga bahkan menghilangkan background, ya itu saya sudah sempat di beberapa sesi yang sebelumnya sih ya. Nah ya jadi kalau Ibu Rima atau Bapak Ibu Rima gini ya, rekan ya, mau melihatnya, saya lihatnya sih cobalah. Ya jadi Anda menjual apapun bikinlah konten yang menarik, ya, kalau tidak punya konten akan sangat susah gitu loh untuk mempromosikan, untuk membuat orang lihat ya. Karena daripada sosial medianya ngetem atau pasif ya, tidak ada oh Ibu ya, Ibu Rima ya, thank you, Ibu Rima, sorry. Ya jadi Ibu Rima ya, jadi kalau menurut saya kok apapun ya yang kita jual gitu ya, baju, makanan ya, tapi kalau dibuatnya menarik ya, mungkin kalau ditanya kan apakah saya harus selalu menjual? Kadang enggak juga gitu loh, kadang bisa jadi juga Anda bisa ngasih informasi-informasi ke bawah, minum jamu itu manfaatnya apa gitu loh. Jadi konten itu enggak selamanya selalu harus bilangnya, "Saya menjual jamu ya." Enggak, Anda bisa bilangnya, cara membuat jamu temulawak misalkan ya, sediakanlah temulawak seberapa potong ya, jahe, apa gitu, itu dibuat kayak ginian juga asik loh ya. Nah, kalau kita bisa bikin jasa editing CapCut, apa bisa dijadikan tambahan penghasilan?
tergantung. Sebenarnya kalau menurut saya itu bisa-bisa aja ya, bisa aja ya. Jadi, kalau mau ditanyakan penghasilan, ya banyak kok orang jadikan konten kreator ya sebagai penghasilannya. Di jasa editing ya, jasa bikin CapCut ya, tinggal kasih aja foto-fotonya gitu, lalu kemudian nanti di AI-kan atau gimana ya, bisa jadi tambahan penghasilan sih sebenarnya ya. Yang penting ya kreasi lah ya, karena hal-hal demikian itu semua adalah tentang kreativitas kita gitu loh ya. Tidak bisa saya bilangnya, "Oh saya yang paling bagus," kita lihat orang lain bikin, kita akan bikin. Ya sekarang konten-konten kreator itu bahkan bisa bikin kayak, buka baju gitu langsung pakai baju yang lain ya, pernah lihat ya? Atau kalau enggak dia loncat, dia bisa langsung pakai baju yang lain. Ya itu sebenarnya ada konten-kontennya, ada juga cara-caranya, cuma itu memang benar-benar lebih, sulit karena itu berdasarkan timing ya, ada berdasarkan waktu dan sebagainya. Cuma kalau yang basic-basic ini, ya ini saya ajarkan di workshop ini ya kan. Saya pernah membuat konten di YouTube dan TikTok, tapi terhenti karena saya merasa video saya kurang menarik karena tidak ahli membuat kreasi di video ya. Oke, sebenarnya, jangan terlalu, apa ya, tidak percaya diri gitu ya. Semakin Anda sering, konten-konten itu pun sebenarnya kalau dibilang kurang menarik, tapi kalau bisa memberikan entertaining, ada informasi yang bisa diberikan ya, sifatnya berupa edukasi, sifatnya berupa apa, saya rasa jauh lebih menarik sih, ya kan. Ada kan juga beberapa, kalau Anda lihat ya konten-konten kreator itu buatnya itu video-video yang lucu-lucu gitu loh ya kan, kelakuan yang luar biasa lucu ya kan, jahilin orang atau kalau enggak, bikin suara yang aneh-aneh ya. Ya lucu-lucu lah, kalau menurut saya sih tinggal tergantung ya. Ada yang melihat konten itu bukan untuk membeli, ada juga untuk melihatnya untuk entertaining, ya. Jadi, cukup banyak gitu loh ya. Semakin Anda sering berkreasi, semakin mahirlah Anda gitu loh ya. Ya kalau dibilang kurang menarik, mungkin Anda bisa kasih lihat ya ke teman-teman Anda yang konten kreator atau yang minta advice gitu, "Menurut Anda gimana nih?" Ya kan. Kasih lihat lah ya kan, mungkin dia akan lihat, "Ah, ini bagusnya kamu kasih kayak gini ya." Mungkin dia ada masukan gitu ya kan. Jadi makes perfect gitu ya. Melanggar buat video yang saat orang-orang lain terekam apakah melanggar iya, kalau ditanyakan secara gamblang nih, bikin video saat orang-orang lain terekam, itu kan banyak ya. Kalau mau dibilang kan kalau misalkan nih kita lagi liatin di feeds atau Instagram-nya orang-orang nih, video-video itu kan biasanya ada juga manusia lain kan. Nah, kalau ditanyakan apakah itu benar-benar melanggar undang-undang privacy, kalau sampai ada yang nuntut, itu bisa jadi langsung di-take down. Ya, tapi kalau so far orang cuma bilangnya, "Ah, ini mah dia rekamnya di pasar." Memang semua orang pasar bakalan ngeliatin video kita, ya kan, biasanya enggak ya. Nomor-nomor plat kendaraan, nah ada yang biasa nutupin, ada juga yang merasa nggak usah nutupin ya. Kalau yang sudah sangat mahir nih, misalkan konten kreatornya sudah sangat terkenal dan dia takut itu melanggar privacy, dia biasanya dia biasanya apa, tutupin ya, udah dia ini apa, blurring ya. Cuma kalau yang masih awal-awal ya that's fine ya. Biasa ya CapCut bisa blur plat nomor, bisa blurring, gambar ya. Misalkan saya kasih overlay ya. Mmm, misalkan saya mau blur nih gambar muka orang ini ya, orang ini saya mau blur ya. Nih, lihat ya mukanya dia ya, misalkan orang ini saya mau blur, saya masuk ke mmm, sebenarnya dia sih harus aku blur ya, tunggu ya, harusnya pakai 2 lagi, overlay lagi, ya kan, saya tambahin dia. Ini saya masih kemarin sih saya sempat bahas ini ya, saya, coba lihat lagi ini, mau saya blur kan, saya masukin ke efek ya, ada namanya efek foto, efek fotonya blur. Saya kok aneh ya, efek foto, kok nggak bisa ya? Saya ada sempet bikin tentang cara ngeblur ya. Saya kok lupa ya caranya ini, caranya di overlay ininya ada bagiannya itu yang bisa di-blur mukanya. Salah satunya juga pakai teknik masking ya. Tutupi lalu kemudian misalkan diginiin ya. Nah, masking-nya itu saya kok lupa taruh di mana ya,
bagian gambar ya, saya lupa waktu tadi ada bagian efek. Efek ini harusnya bagian bener deh. Ada bagian blur. Nah, blur. Objeknya adalah bagian yang ini. Nah, udah lihat kan? Tinggal saya sesuaikan gitu loh. Maskingnya tadi itu saya udah mulai kelihatan kan ada tulisan mask, ada gambar sesuatu di situ. Maskingnya itu saya harus pindahin. Kok gimana cara pindahinnya ya? Nih, rada-rada nih. Nih, udah. Kelihatan ya, saya udah pindahin nih. Muka orang ini saya blur. Udah terlihat terblur ya. Jadi anggaplah di muka dia itu juga ibaratnya kalau itu adalah suatu plat kendaraan. Nah, kalau plat kendaraannya misalkan tadi sempat bilangnya, oh plat kendaraannya karena dia bergerak ke kanan ke kiri, pakainya gimana? Sama kayak gini, cuma pakainya ini segitiga diamond tadi. Nah, ini kan saya ini nih. Ya, misalnya dia kendaraan kan. Misalkan ini adalah video juga nih, ya. Saya akan pindah. Saya pindahin dia. Lihat ya, ada diamondnya kan. Kok jadi panjang sekali. Lalu ini saya pindahin lagi dia. Lihat ya, nanti ini akan berpindah loh. Lalu kemudian saya pindahin lagi videonya. Saya pindahin lagi dia. Ya, misalkan ya, saya kasih contoh ya. Kita lihat ya. Lihat kan, blurnya itu ngikut pindah gitu loh. Ya. Nah, makin sering digunakan itu makin mahir lah ya. Seperti itu ya. Yang diterangkan di Zoom bikin video pakai aplikasi apa? Oh, pakai aplikasi CapCut ya. Oke, saya rasa itu aja dulu ya Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat Bapak Ibu udah lewat daripada waktunya ya 21.15. Saya rasa juga udah harus perlu diakhiri ya. Pada rekaman dari sesi 1 sampai sesi 4 kalau pengen dilihat silahkan ya. Ini sangat dasar, sangat-sangat dasar ya. Sebenarnya saya nggak boleh terlalu ini juga ya. Karena bakalan memang ngejelimet banget buat orang yang belum pernah. Tapi kalau Anda sering sekali-sekali 2 kali Anda menggunakannya udah jadi bisa kok, nggak ada auto tracking-nya. Nah, auto tracking kayaknya belum bisa ya. Auto tracking itu saya lihatnya sih belum ya. Saya masih belum lihat ada auto tracking di sini. Dia masih menggunakan yang namanya ya yang diamond-diamond itulah ya. Karena kalau auto tracking itu kayaknya harus bantuan AI deh. Ya, saya belum melihat ada fasilitas itu sih. Mungkin ke depannya akan ada, let's see ya, selalu harus berkembang gitu loh ya. Oke, saya nggak bisa berlama-lama lagi ya, karena memang sesuai dengan ketentuan waktunya ya di 21.17 ya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan manfaat dari workshop yang sudah saya bawakan, sesi 1 sampai sesi 4 ini ya. Pesan dari saya ya, jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena kalau Anda tidak mencoba, selamanya tidak bakalan tahu ya. Selamanya tidak bakalan bisa menggunakan dan orang-orang yang sudah menggunakannya, sudah memanfaatkan CapCut ini, dia malah jauh lebih maju gitu loh ya. Gunakanlah itu selama memang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan banyak hal ya, seperti itu ya rekan-rekan. Ya, terima kasih, saya oper balik ke Ibu Cherubella ya untuk menutup sesi ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Liana. Bentar. Kami ucapkan terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita malam hari ini. Aplaus untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Oke, sebelum saya menutup sesi 4 ini, saya akan memberikan pantun. Jangan lupa ucapkan cakep. Apa? Cakep. Oke. Baik, sungguh gagah Raja Malaya dari Malaka ke negeri Campak. Sampai di sini workshop sesi 4-nya. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Cherubella ya. Sampai jumpa ya. Mulai aja dulu coba ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu ya. Selamat malam. Selamat malam semua.